Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada minggu ini kita akan mempelajari subtema 3. Materinya yaitu tentang perubahan wujud benda. Silahkan disiapkan bukunya Bu Petik 3C. Langsung dibuka subtema 3 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi dan memahami tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak penjelasannya Bunda ya. Kita telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Berikut skema perubahan wujud benda. Di sini ada macam-macam wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Ketika wujud benda padat ke cair, akan terjadi perubahan wujud benda yaitu mencair. Sedangkan wujud benda cair ke padat akan menyebabkan perubahan wujud benda membeku. Begitupun juga dengan cair ke gas, disebut dengan menguap. Gas ke cair disebut mengembun. Lalu ada wujud benda dari gas ke padat, disebut mengkristal. Sedangkan padat ke gas disebut menyublim. Perhatikan tanda panahnya. Di sini ada panah merah dan panah biru. Panah merah itu berarti dipanaskan, kalau panah biru berarti didinginkan. Contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di sini ada lilin yang dinyalakan akan mencair. Lalu ada es krim yang dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan juga akan mencair. Es batu juga seperti itu, diletakkan di tempat terbuka, maka dia akan mencair. Lalu juga ada mentega. Mentega jika dipanaskan di atas kompor, maka dia akan meleleh atau mencair. Kedua ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Jadi kalau benda cair didinginkan akan menjadi padatan. Didinginkan pada suhu tertentu ya. Misalnya di sini adalah air. Air jika didinginkan pada suhu tertentu, maka dia akan menjadi padatan atau menjadi es batu. Selanjutnya ada lilin. Nah, lilin tadi setelah dia mendapat panas, maka dia akan meleleh. Nah, ketika pada suhu tertentu, maka dia akan menjadi padatan atau membeku. Ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Penguapan terjadi karena adanya kenaikan suhu yang besar. Contohnya yaitu di sini ada air yang mendidih menjadi uap air karena pemanasan api. Lalu juga ada baju yang basah menguap ke udara sehingga baju tersebut menjadi kering. Sering kalian perhatikan itu pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, selain dua contoh itu, kalau kita perhatikan juga misalnya bensin yang dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan habis. Lalu juga bau minyak wangi pada tubuh yang lama-kelamaan akan menghilang karena menguap. Nah, itulah contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu ada mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengembun merupakan kebalikan dari proses menguap. Peristiwa mengembun sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini adalah ketika selesai hujan, maka pada kaca akan muncul titik-titik air. Lalu ada juga ketika pagi hari. Ketika kita memperhatikan di sekitar kita pada tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan, di sini ada titik-titik air. Ya, nah disinilah yang dinamakan dengan proses mengembun. Pernahkah kalian mengamati gelas yang diisi es akan menjadi dingin kan? Nah, lama-kelamaan akan muncul tetes-tetes air. Dari mana tetes-tetes air itu? Apakah tetes-tetes air tersebut berasal dari es batu yang mencair lalu keluar dari dinding? Tentu tidak.
karena setelah diamati, gelas tersebut tidak ada rongga atau lubang di dindingnya. Ya, apakah gelas itu ada rongganya? Tidak kan? Lalu dari mana tetes-tetes air tersebut? Udara di sekitar kita mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi titik-titik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi berasal dari uap air di sekitarnya. Yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya di sini adalah kapur barus. Kapur barus yang semula padat akan mengecil bahkan habis menjadi gas. Gas tersebut tidak dapat dilihat dan dipegang, tetapi dapat dicium aromanya. Peristiwa menyublim terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami suatu benda. Selain kapur barus, proses menyublim juga terjadi pada pengharum ruangan, yang biasanya kita gantungkan pada sudut-sudut ruangan untuk memberikan bau harum atau wangi pada ruangan tersebut. Pada pengharum ruangan yang berbentuk padat, lama-kelamaan dia akan habis. Nah, dia akan menjadi gas. Di sini prosesnya tidak dapat kita lihat, namun kita bisa cium aromanya. Selanjutnya adalah mengkristal. Pada negara dengan 4 musim, hujan salju terjadi pada musim dingin. Peristiwa hujan salju merupakan contoh peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan wujud mengkristal. Pengertian dari mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal juga bisa disebut dengan menghablur. Hujan salju terjadi karena uap air di awan mengalami pendinginan. Uap air tersebut membeku dan berubah menjadi salju. Selain proses turunnya hujan salju, ada beberapa peristiwa lain yang menunjukkan perubahan wujud mengkristal. Di antaranya yaitu proses pembuatan garam. Lalu juga ada pembuatan es kering atau dry ice. Lalu juga ada bunga es yang menempel di dinding freezer. Ya, ini yang biasanya kita amati ya, yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada lubang knalpot yang kotor menjadi hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Nah, itulah beberapa contoh mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami tentang pengertian dan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan memahami tentang istilah-istilah khusus yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Di sini Bunda berikan contoh teks, bacaan. Ya, di sini ada beberapa istilah khusus yang biasanya terdapat dalam perubahan wujud benda, yaitu diantaranya di sini kita temukan ada kosakata kalor dan embun. Nah, arti dari kosakata tersebut bisa kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia. Setelah kita mencarinya, maka kita akan mendapatkan arti atau makna dari kosakata tersebut. Misalnya kalor. Kalor itu artinya adalah energi panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Lalu juga ada embun. Embun itu artinya adalah uap air yang menjadi titik-titik air. Itulah pembahasan materi yang Bunda sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan buku petik 3C halaman 89 dan 92, khusus untuk muatan bahasa Indonesia, nomor 1 sampai 5 ya. Silahkan dikerjakan dengan rapi dan difoto dengan jelas. Ya, lalu kirimkan ke Google Classroom Bunda Lilis. Bunda tunggu ya, jangan sampai salah halaman atau salah buku lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.